Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Persoalan kekeliruannya itu ada di mana, kita masih harus menelusuri. Yang pasti kan kita punya data ini bukan dari bawah, tapi dari atas. Ya. Tapi juga ada peran dari bawah yang melakukan proses coklit pada pemilu kepala daerah sebelumnya. Jadi ini data sudah panjang, sudah lama kita miliki. Penelusuran kami sudah sejak Pilgub 2015 sampai sekarang data Pak Bahar yang ada di DPT ini tidak ada perubahan. Namanya Pak Bahar, nicknya masih seperti yang kita tahu, sama dengan apa yang dimiliki oleh salah satu WNA itu. Jadi ini hanya sekarang tidak ada perubahan. Saudara, saya sudah bersama dengan salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wahyu Setiawan. Terima kasih, Mas Wahyu. Sama-sama, Mas. Saya terima di kantor KPU Republik Indonesia. Mas, ada banyak pertanyaan terkait dengan KTP milik warga negara asing Cina, Tiongkok, yang kemudian nicknya bisa masuk tembus tapi menggunakan nama orang lain, Bahar. Apa yang terjadi sesungguhnya di Cianjur? Anda tentu mendapat informasi dari KPU Kabupaten Cianjur. Kami sudah berkomunikasi, minta laporan dengan KPU Cianjur. Memang terjadi human error. Human error? Kesalahan manusia? Iya, di mana dan seperti apa? Kesalahan itu teknisnya adalah salah memasukkan nomor induk kependudukan. Oh, salah input nick? Salah input. Tetapi prinsipnya kita pastikan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia. Itu kata kunci. Warga asing tidak bisa sama sekali. Saya ingin tanya, ini menarik juga karena saya melakukan penelusuran, saya menemukan ada nick yang berbeda antara Bahar dengan Gui Huichen itu ya. Salah input, jadi input nicknya Bahar dimasukkan nicknya si Chen itu. Pertanyaannya, bagaimana kemudian bisa salah input data? Karena perbedaan nick keduanya itu ada 4 digit, 4 angka. Mas, kita mengelola pemilih jutaan, Mas. Jadi menurut saya bukan berarti kita mentoleransi kesalahan. Tetapi faktor human error kan tetap dimungkinkan dalam proses penginputan data itu. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana setelah human error itu, kan kita upaya perbaikan terus. Sehingga pada akhirnya kita pastikan bahwa warga negara asing tidak dimungkinkan untuk menggunakan hak politik. Itu pasti. Bagaimana kemudian bayangan saya ini, ketika nanti, saya nggak mau bicara siapa Chen dan sebagainya, katakanlah orang yang termaktub dalam KTP itu dengan nicknya, dia kemudian berusaha untuk datang ke TPS dan memaksa untuk bisa memilih, karena nicknya adalah nick dia, meskipun warga negara asing. Karena itu mungkin di daerah Cianjur, di kabupaten, yang mungkin bisa saja petugas TPS-nya mungkin agak takut juga, agak segan juga. Akhirnya boleh kemudian untuk milih. Mungkinkah hal itu terjadi? Itu dikhawatirkan? Begini, di TPS itu selain ada petugas kami, yaitu KPPS, itu juga ada saksi. Dimungkinkan juga ada pemantau. Artinya, TPS itu menjadi ruang publik yang bisa dikontrol oleh banyak pihak. Sehingga jangan pernah berpikir, jangan pernah membayangkan bahwa TPS itu semacam ruang gelap. Ini ruang terbuka. Semua pihak bisa mengakses. Dan KPPS tentu saja diperkenankan untuk bertanya lebih lanjut jika KPPS meragukan siapa dia. Kalau kita datang ke TPS, maka di setiap TPS itu ada daftar nama pemilih. Dan nama pemilih dengan nick ada kan? Ada. Tapi nama pemilih dengan nick untuk kasus ini kan berbeda. Namanya siapa, nicknya nick siapa. Nanti siapa kemudian yang kemudian dianggap, dilihat oleh petugas TPS? Karena nicknya orang lain, namanya orang lain. Tentu saja yang pemilik nick yang warga negara Indonesia. Kenapa? Karena memang yang berhak menggunakan hak pilih adalah hanya warga negara Indonesia. Warga negara asing tentu saja tidak diperkenankan. Dan Anda menjamin semua petugas TPS dimanapun, di pelosok manapun akan mengerti akan hal itu? Kita akan pahamkan itu. Dan kita, sejak ada kejadian Cianjur, kita meningkatkan kinerja untuk memberikan pembekalan, instruksi kepada penyelenggara kita di tingkat bawah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Ada 1.600 data yang kami dapatkan dari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan kepemilikan KTP, kartu tanda penduduk elektronik, dengan warga negara asing. Ini ditemukan satu kasus. Apakah kemudian ada
kemungkinan ada kasus yang sama di mana warga negara asing punya hak pilih dari NIK-nya meskipun namanya berbeda? Karena ini sudah ada fenomena, berarti kan tidak menutup kemungkinan itu. Anda tidak menutup kemungkinan mungkin Iya. saja ada lagi nanti. Iya, itulah kenapa kemudian sekarang kita gerak cepat untuk memastikan melalui KPU provinsi, KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa jangan sampai terjadi warga negara asing terdaftar sebagai pemilih. Terdaftar sebagai pemilih saja sudah kita halau, apalagi menjadi pemilih. Jadi ada barikade untuk tidak disalahgunakan hak pilih itu oleh warga negara asing. Pemilu 2019 dibanding pemilu-pemilu sebelumnya kayaknya paling heboh, paling gaduh. Anda setuju? Ada banyak yang menggoreng? Setuju? Ada banyak yang menggoreng. Artinya ada pihak luar yang sengaja menggoreng untuk melihat atau meragukan kredibilitas KPU? Fenomenanya demikian. Contohnya? Contohnya misalnya... Kalau yang ini kan, yang KTP ini kan fakta. Terkait dengan fakta-fakta seperti itu kami bisa menerima. Tetapi kami sulit menerima misalnya berita hoax. Oke. Ada 7 kontainer yang sudah tercoblos paslon tertentu itu kiriman dari negara asing misalnya. Itu kan 100% hoax. Ya. Dan itu diarahkan langsung menghujam ulu hati penyelenggara. Yang terbaru adalah penggunaan bahasa asing dalam sosialisasi yang diproduksi oleh KPU. Bahasa Tiongkok. Bahasa Tiongkok. Tadi misalnya. kontainer dari Tiongkok, sekarang bahasa Tiongkok juga. Ini KTP kalau Tiongkok karena bisa menerima Iya. tadi, karena memang mungkin Betul, kesalahan. Karena itu faktual. Tiga-tiga kebetulan Iya. Tiongkok semua nih. Betul. Itu selalu digoreng seperti itu. Tunggu sebentar. Sosialisasi pencoblosan pemilu 2019 dengan bahasa Tiongkok bukan dari KPU? Bukan. Dibuat rapi sekali, kemudian detil. Anda tahu siapa yang buat itu? Nggak tahu? Nggak tahu. Itu hoax. Itu Dan hoax. seolah-olah itu adalah KPU yang membuat. Ya. Dan kami mempertimbangkan akan melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Saya akan tunjukkan sedikit bagaimana kemudian videonya, Ya. karena mungkin ada beberapa pemirsa yang kemudian tidak mengetahui hal itu. Saya ingin tanya dulu, saya akan putarkan. Betulkah seperti ini? Ya. 19年4月17号是大选日期，我们来到投票地点，看到的是5种选票：绿色、蓝色、黄色、红色和灰色。绿色代表 DPRD Kota， 蓝色代表 DPRD Provinsi， 黄色代表 DPR RI， 红色代表 DPD， 灰色代表。 Betulkah seperti itu yang maksud? Yang beredar di media sosial, yang menjadi perhatian publik, itu sepenuhnya hoax. Itu bukan karya KPU. Dan KPU tidak pernah menggunakan sosialisasi menggunakan bahasa asing manapun? Tidak pernah. Oke. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh publik bahwa KPU dalam pemilu 2019 ini akan berjalan dengan adil, netral, dan kredibel? KPU siap menyelenggarakan pemilu 2019. Kami selama ini mampu menjaga independensi, mampu menjaga netralitas, dan kami profesional. Tetapi bahwa ada hiruk pikuk dari berbagai kepentingan yang saling berkonflik begitu, memang tidak terhindarkan. KPU menjadi bagian dari sasaran hoax itu. Dan kami merasa itu serangan yang tidak dapat diterima oleh KPU. Dan kami akan melawan itu. Hoax, kemudian Ya. dilawan, dan kemudian beberapa sudah dilaporkan polisi. Tapi kemudian soal KTP yang masih menjadi misteri, kenapa kemudian bisa terjadi Betul. salah input dengan NIK yang dimiliki oleh warga negara Tiongkok. Betul. Itu masih tanda tanya. Betul, dan kewajiban kami untuk menyelesaikan itu. Nanti saya akan tunggu perkembangannya terkait hal itu. Terima kasih. Terima Bung kasih. Wahyu Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, telah memberikan informasi Ya. program lain. Terima Terima kasih. kasih. Saudara, saya memegang salinan KTP elektronik. Ada 2 buah. Yang pertama, atas nama Gu Huishen, warga negara Tiongkok dan tinggal di Cianjur. Kemudian yang kedua adalah atas nama Bahar, juga warga Cianjur. Saya ingin menunjukkan pada Anda, saudara, lebih detail terkait dengan nomor identitas kependudukan NIK yang dimiliki oleh keduanya.